Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, admin dari Ayu Media Indonesia. Ingin sedikit menjelaskan karena banyaknya permintaan-permintaan dari adik-adik sekalian tentang bagaimana sih cara memperbaiki kesalahan-kesalahan data daripada saat kita mendaftar. Oke, admin akan menjelaskan sedikit demi sedikit agar adik-adik semua bisa memahami dengan detail. Jadi pada saat kita sudah mengunjungi websitenya UMP3IN, di situ terdiri dari dua pilihan ya. Daftarnya ada dua pilihan. Yang pertama daftar untuk mendapatkan SIP, dan yang kedua itu daftar untuk mendapatkan kartu ya, pengisian data akhir untuk mengisi prodi dan universitasnya. Oke, kita coba klik daftar. Jadi pada saat daftar untuk mendapatkan SIP, ini banyak isian-isian data ya. Biasanya kesalahan yang sering terjadi itu di nama. Nama ini sering terjadinya itu karena tipu ya. Mungkin kita menggunakan HP mengetiknya, tiba-tiba pada saat mengetiknya dia langsung tipu otomatis, dan terakhirnya nama yang kita ketikkan itu salah. Dan yang kedua itu yang biasa sering terjadi itu adalah di NISIN. Karena memang NISIN itu dia untuk kosong-kosongnya itu tidak terdeteksi angka 00 sekian. Jadi usul Mimin itu adalah tambahkan di awalnya ini AIN ya. Tambahkan di awalnya ini AIN, nanti ketikkan yang pastinya harus 10 angka ya. Dan kesalahan yang ketiga itu adalah SKL ya, karena memang kita belum dapat SKL, jadi kebanyakan dari kita karena di sini ada kata-kata jika belum ada boleh dikosongkan, jadi rata-rata kita kosongkan. Tetapi pada saat sudah kita selesaikan pendaftaran di tahap pertama ini, tiba-tiba SKL kita dapat gitu. Jadi pertanyaannya gimana cara mengisi SKL yang sudah kita kosongkan? Itu kesalahan yang ketiga yang biasa sering admin mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan kesalahan yang sangat fatal itu adalah kesalahan di nomor 4 ya, yaitu tata cara pengisian raport ya. Di sini ada pengisian nilai raport untuk kelas 10 semester 1, kelas 10 semester 2, dan kelas 11 semester 3. Di sini kebanyakannya kesalahannya adalah yang pertama itu mengisikannya dengan rata-rata. Jadi semua nilai dijumlahkan dan dibagi dengan mata pelajarannya. Itu salah. Jadi yang betulnya itu adalah jumlahkan semua nilai yang di pengetahuan. Ingat ya, yang hanya di pengetahuan aja, jumlahkan totalnya berapa, isikan di nilai total. Dan ingat, tidak boleh dikasih titik. Jadi kalau namanya 1200 sekian, antara 1000-nya itu tidak boleh dikasih titik. Jadi langsung aja tulis 1, 2, 3 atau 1235, berarti 1, 2, 3, 5. Tidak boleh dikasih titik. Dan untuk jumlah mata pelajarannya itu dari yang 1235 tadi, itu dari mata pelajaran apa aja yang ada nilainya. Jadi semua wajib masukkan jumlah mata pelajarannya selama mata pelajaran itu ada nilainya, karena tadi nilainya kita masukkan sehingga totalnya 1235. Jadi jumlah mata pelajaran yang ada nilainya itu juga tetap harus dimasukkan. Untuk kelas 10 semester 1 dan kelas 10 semester 2 itu pasti jumlah pelajarannya sama, tetapi nanti terjadi perbedaan pada saat di kelas 11, terutama yang dari SMK mungkin, atau yang dari alih juga sering mengalami seperti itu. Jadi itu 4 kesalahan yang sering terjadi. Dan yang kelima itu adalah kesalahan di survei. Karena kita orangnya agak penakut ya. Di sini ada kata-kata apakah Anda bersedia menggunakan koneksi internet sendiri, apakah Anda bersedia menggunakan perangkat ujian Anda sendiri gini. Jadi kebanyakan Mimin dapat pertanyaan-pertanyaan itu sudah diisi tidak bersedia. Sebetulnya ini sangat bahaya ya, bisa membahayakan kita. Jadi pada saat ternyata COVID ini betul-betul masih menular, masih ada di Indonesia, maka pemerintah mau tidak melakukan ujian dengan sistem pengumpulan massa atau pengumpulan siswa untuk melakukan ujian. Maka mau tidak mau besar kemungkinan juga ujian akan di rumah ya, ujian di rumah saja gitu dia. Jadi harapan Mimin itu adalah isikan dengan checklist bersedia, dan juga nomor WhatsApp kita, nomor Telegram kita terapkan. Lalu pada saat sudah diklik lanjut, itu akan muncul pilihan untuk pembayaran. Nah, ini juga banyak terjadi ya. Pembayaran itu kan terdiri dari dua, yaitu pembayaran dengan menggunakan bank BNI dan pembayaran dengan menggunakan bank lain. Kalau kita memang betul-betul mau membayarkan di BNI, itu klik yang pembayaran menggunakan BNI. Tapi kalau kita mau menggunakan pembayaran dari bank di luar BNI, itu wajib semua harus memilih di poin yang kedua, yaitu dengan menggunakan bank lain. BRI, Mandiri, BCA, Muamalat, dan seterusnya.
Kalau kita mau memang betul-betul membayarkan di BNI itu pilih yang itu. Tapi kalau kita memang tidak ada atau agak sedikit susah aksesnya, itu wajib menggunakan bank lain. Perbedaannya adalah di nominal. Kalau menggunakan bank BNI itu nominalnya 200.000. Tapi kalau menggunakan bank lain itu pasti bertambah biaya administrasi sebesar 1.500, 201.500. Nah, itu dia. Lalu yang menjadi pertanyaan sangat sakralnya itu adalah gimana cara memperbaiki pada saat SIP itu sudah keluar. Jadi admin coba chat admin pusat ya, admin pusat yang menangani masalah seperti itu admin ada menyimpan 3 nomor admin ya, ada admin 1, admin 2, dan admin 3. Jadi di admin 1 ini Mimin bertanya tentang mohon info untuk nilai raport yang terdiri dari 2 lembar gimana Min, apakah disatukan pakai aplikasi menyatukan gambar, dan yang kedua itu terus kalau salah memasukkan jumlah nilai dengan rata-rata gimana, apakah bisa diedit trims. Lalu jawaban dia itu adalah nilai raport siswa itu 3 semester, silakan isi nilai total. Jadi di sini memang nilai total bukan nilai rata-rata, penjumlahan seluruh nilai mata pelajaran dalam 1 semester dan juga jumlah mata pelajaran dalam 1 semester. Input sesuai semester yang telah ditentukan di bawah ini. Catatan, total nilai yang diinput merupakan nilai pengetahuan ya. Gunakan tanda titik jika nilai yang dimaksud bilangan desimal. Ini khusus untuk desimal. Kalau untuk bilangan biasa itu tidak boleh pakai titik. Seperti itu dia. Ada pengisian di semester 1 di kelas 10, semester 2 di kelas 10, dan semester 3 di kelas 10. Dan satu lagi ya, jika belum sempat mendownload atau mencetak SIP dan terlanjur sudah keluar logot gimana gitu, seperti itu dia. Di sini jawaban dari panitia itu mengatakan bahwasanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, untuk melihat kembali nomor SIP yang kita belum sempat melihat tetapi kita terklik logot atau Mozilla-nya atau Google Chrome-nya tiba-tiba kita keluarkan atau kita matikan, maka secara otomatis pada saat belum kita simpan atau belum kita screenshot, itu kita tidak akan bisa melihat lagi. Lalu di sini ini pertanyaan Mimin, jika belum sempat mendownload atau mencetak SIP dan terlanjur sudah keluar logot itu gimana? Ternyata jawaban dari panitia itu adalah silahkan kirimkan NIK yang didaftarkan, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu, dan kasih keterangan di bawahnya apa kesalahannya. Dan ini Mimin udah sampaikan di adik-adik semua tata cara perbaikan data akibat kesalahan pengisian. Contoh ini adalah kesalahan memasukkan nilai raport. Jadi silahkan isi nama lengkap, NIK, nilai semester 1 yang benarnya berapa, jumlah mata pelajarannya semester 1 berapa, nilai semester 2-nya jumlahnya seluruh totalnya berapa, dan jumlah mapelnya itu ada berapa, dan nilai semester 3-nya itu berapa jumlahnya, dan jumlah mapelnya itu ada berapa. Jadi kalau tadi adik rata-rata kesalahannya di nilainya, itu silahkan terakan nilai yang betul dan kirimkan ke nomor dari panitia UMPTKIN ya. Di sini nomornya ada diterangkan di paling bawah ya. Di sini ada diterangkan paling bawah. Ini ada helpdesk-nya, ini ada hanya untuk ditelepon. Jadi ada 1, 2, 3, 4 yang memang khusus disediakan oleh panitia UMPTKIN untuk ditelepon. Tapi kalau untuk SMS atau WhatsApp itu disediakan 3 nomor ya. Nomor pertama itu terakhirnya 92, 93, dan 94 dengan format yang sudah Mimin sebar ya. Ini untuk perbaikan nilai raport dan yang ini adalah untuk permintaan nomor SIP. Tetapi balasan dari panitia itu untuk perbaikannya, di sini Mimin juga dibalas dari panitia UMPTKIN ya. Di sini dibalas dengan dia, silahkan mengirimkan nilai yang benar, NIK dan nama lengkap, dengan catatan nilai akan diperbaiki apabila telah melakukan pembayaran. Dan di beberapa pertanyaan siswa lainnya itu juga panitia mengatakan nilai akan bisa diperbaiki kalau seumpamanya siswa itu sudah melakukan finalisasi data. Jadi sudah melakukan pembayaran, data sudah finalisasi, tinggal cetak. Nah, di situ baru kita bisa mengirimkan permohonan perbaikan data, baru tim panitia bisa memperbaikinya. Tapi kalau kita belum finalisasi, panitia itu tidak akan mau memperbaikinya karena syaratnya seperti itu. Jadi mungkin ini aja yang bisa Mimin sampaikan, bagaimana tata cara untuk perbaikan kesalahan-kesalahan, yaitu rata-rata kesalahannya di nilai raport ya, di nilai raport dan di nomor SIP. Ada juga masalah NISIN,
masalah nama yang tipu. Jadi itu yang bisa Mimin sampaikan. Mimin akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.